Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Akbar akan menjawab pertanyaan-pertanyaan midterm melalui video yang saya buat seperti yang telah dosen perintahkan. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan filsafat hukum Islam dengan hikmah pensyariatan hukum Islam serta contohnya. Jadi filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat rahasia dan tujuan Islam, baik materinya maupun penetapannya. Contohnya, pemikiran konseptual atau perencanaan yang matang dan punya konsep kedepannya. Sedangkan hikmah pensyariatan Islam, segala sesuatu yang mengantarkan pada kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuan. Contohnya, hikmah berzakat yaitu membersihkan harta kita dan kita pun bisa membantu orang lain. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebutkan periodisasi pertumbuhan filsafat hukum Islam serta jelaskan perbedaan masing-masing periodisasi dalam pertumbuhan filsafat hukum Islam. Periodisasi filsafat hukum Islam dimulai dengan periode klasik dari filsafat Islam, dihitung sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada pertengahan abad ke-13. Periode selanjutnya disebut dengan periode pertengahan, yakni antara kurun waktu 1250 hingga 1800 Masehi. Periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer, berlangsung sejak kurun waktu 1800-an hingga saat ini. Perbedaan pada periode klasik, periode ini Islam mulai membangun pemikiran-pemikiran mengenai peradaban Islam, sedangkan periode pertengahan digambarkan dengan potret dinamika dunia Islam yang berada pada kondisi kemunduran baik secara politis, agama, sosial, dan lain-lain. Sedangkan periode modern, adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan pokok pikiran aliran mutakallimin dan aliran fuqaha dan aliran moderat dalam filsafat hukum Islam serta pendapat kalian terhadap pemikiran tersebut. Pokok pikiran-pikiran mutakallimin, perumusan kaidah usulnya tidak terpengaruh fikih atau mazhab dan penalaran yang rasional serta prioritas pada teori dan atas realita fikih. Pokok pikiran aliran fuqaha, teori usul fikihnya banyak dipengaruhi oleh masalah furu'. Hal ini berasal dari pendapat mazhab Hanafi. Dan mereka berusaha mengaitkan teori usul fikih secara lebih dekat kepada masalah-masalah fikih. Sedangkan aliran moderat berpemahaman bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar tidak dapat disebut kafir. Selain itu, mereka tidak kekal di dalam neraka dan Tuhan masih dapat mengampuni dosa-dosanya. Yang keempat adalah berikan contoh kitab sebagai daya ikat atau mulzim dalam hukum Islam. Contohnya yaitu pada doa kunut, di mana terjadi banyak pendapat ulama dalam doa kunut tersebut. Yang mana kesemua imam mazhab mengambil istinbat hukum dari yang berbeda dari satu dalil dan menjadi mengikat kepada masyarakat sesuai dengan antropologi setempat. Yang kelima yaitu jelaskan bagaimana maqasid syariah dalam kriteria menilai keadilan hukum Islam dalam filsafat hukum Islam. Menurut pendapat saya, maqasid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan. Maqasid syariah adalah salah satu metode untuk pendekatan mengemukakan kemaslahatan dan menentukan derajat kemaslahatan. Maka sejalan dengan itu, filsafat hukum Islam menjadi rumah yang besar untuk memuat maqasid syariah sebagai salah satu teori dalam mengemukakan hakikat, tujuan, dasar, ilat ataupun hikmah secara sistematis, terstruktur, dan ilmiah. Berikut jawaban-jawaban saya untuk midterm kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.